dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya.
Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, "Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu." Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saya percaya semua adalah kemurahan dan kasih Tuhan atas kita. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Hati yang haus, hati yang rindu kepada Tuhan untuk mencari wajahnya. Itu yang Tuhan mau pagi hari ini kita berikan kepada Dia. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami tahu Tuhan semuanya adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Untuk itu Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Sehingga kami layak mengangkat tangan kami untuk membawa persembahan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Sehingga turunlah pengurapan yang baru, minyak yang baru atas setiap kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan hati kami terus Tuhan menyala-nyala untuk tetap mengasihi dan melayani Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami sesuatu yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Amin, amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu atas kami Tuhan, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan dengan iman kepada Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku,
Kita akan memuji-muji Tuhan kita. Mari Bapak Ibu semua memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hatimu yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah satu-satunya gunung batu kita, tempat kita berlindung dan tempat kita berteduh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Siap menari bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Hey!
Raja yang besar, selayaknya lah Dia menerima segala pujian dan hormat kemuliaan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan arti Pentakosta ketiga. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tuhan, amin. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya. Ini yang ku percaya Tuhan, Ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Jangan terduga kasih-Mu, heran dan besar bagimu. Arti kehadiran-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat GPI Jaka Sampurna Kalimalang yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Lama kita tidak jumpa secara onsite, tetapi saya percaya lewat online ini kasih Tuhan tetap melimpah di antara kita semua. Haleluya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh hambanya Bapak Gembala, Pendeta Ardianto dan Ibu. Juga terima kasih untuk Ibu Endang juga Ibu Hermi yang sudah mengkontak saya. Haleluya. Baik, puji Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu berbicara kepada kami semua. Hari-hari ini kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Sebagai tuntunan di mana kami hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua yang mendengar berita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya, kami senantiasa berdoa kita semua sehat-sehat saja hari-hari ini. Tak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati setahun pandemi. Puji Tuhan, kita masih tetap ada. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak awal tahun kita sudah diberi tuntunan bahwa tuntunannya yaitu 3 hal. Bahwa yang pertama kita harus tetap mengucap syukur senantiasa Bapak Ibu Saudara ya. 1 Tesalonika 15 ayat 17 mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Mari kita mengucap syukur terus Bapak Ibu Saudara ya. Memang keadaan tidak mengenakan. Banyak saudara orang yang mengalami pemotongan gaji. Banyak yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Dalam usaha mungkin. Bahkan ada yang mungkin terkena sakit penyakit. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita tetap mengucap syukur. Kalau kita masih tetap kerja mengucap syukur. Banyak orang di PHK Bapak Ibu Saudara ya. Memasuki masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di survei bahwa pengangguran meningkat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih tetap bekerja itu karena kasih karunia Tuhan saja. Tetap mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur buat keluarga yang indah, yang baik, saudara ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Di masa pandemi ini tercatat ya di catatan sipil, Bapak Ibu Saudara, itu banyak terjadi perceraian, banyak terjadi orang pisah dengan keluarganya. Saudara, mari kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi pada kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, itu nanti Anda akan tough, Anda akan bertahan, Anda akan menang bersama Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, selain mengucap syukur, saudara, kita harus tetap tidak berhenti untuk berbagi. Ya, kita tetap memberi, ya saudara ya. Karena itu perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Yang menabur akan menuai, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara berhenti, ya. Tetap menabur. Mungkin Bapak Ibu Saudara ibadah tidak secara onsite, di mana setiap minggu kita datang memberi persembahan kolekte. Nah, jangan-jangan kita malah pada waktu ibadah online, kebetulan tidak kolekte gitu. Nah, Bapak Saudara, mari kita tetap membagi, ya. Ya, mungkin ada nomor persembahan, nomor rekening gereja Anda. Ya, berilah di situ, Bapak Saudara ya. Berilah juga untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tetap memberitakan Injil. Tetap bersaksi bagi Kristus bahwa masih ada mujizat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, di kali itu, saudara, maka Anda akan selalu sukacita, damai sejahtera menyertai hidup Anda. Anda akan semakin semangat. Haleluya. Tetapi Bapak Saudara, itu bukan inti khotbah pada hari ini. Itu hanya masih pembukaan saja. Nah, khotbah pada hari ini
Kalau Anda senang judul khotbah, maka saya beri judul sembunyi sesaat saja. Ini sesuai dengan arahan atau apa yang didapat oleh gembala pembina kita. Bahwa di hari-hari ini, Bapak Saudara, di masa pandemi ini, kita mesti sembunyi sesaat saja. Apa arti kata sembunyi sesaat saja? Nah, kita akan lihat nanti dalam pembacaan firman Tuhan setelah ini. Baik, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Bapak Ibu Saudara, diakui atau tidak diakui, saudara ya, pandemi ini Tuhan izinkan ya terjadi. Tuhan izinkan terjadi atas dunia ini, atas umat Tuhan juga tak terkecuali, Bapak Saudara ya. Tuhan izinkan, saudara ya. Ini seperti amarah Tuhan ditujukan kepada dunia ini karena orang-orangnya, karena manusianya sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi ya. Wah, Bapak Ibu Saudara, sebelum pandemi itu saya melihat saudara bagaimana manusia di dunia ini semakin memberontak kepada Tuhan. Saya dengar, saya lihat baca di koran ada pesta seks. Pesta seks bukan pesta seks apa tapi homoseks, lesbian dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu Saudara, korupsi di mana-mana, bahkan korupsi semakin menjadi-jadi, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak hanya ratusan juta, tetapi miliaran, bahkan ada korupsi triliunan, Bapak Ibu Saudara ya. Wah, itu sangat mendukakan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak hanya merugikan negara kita, tidak merugikan hanya orang rakyat Indonesia, tetapi Tuhan tentu berduka akan hal ini. Nah, saudara, firman Tuhan berkata kepada kita semua, tutuplah pintumu, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, pandemi ini sampai kapan, Bapak Ibu Saudara, tapi paling tidak, Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah dipersiapkan, bahkan sebagian sudah diberi vaksin. Tetapi kita juga jangan bergantung kepada vaksin. Kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Amin. Yang berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Tuhan akan memperhatikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan Nabi Yesaya pada waktu itu, yaitu melayani sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya menjadi penyambung lidah Tuhan kepada orang Israel dan Yehuda, Bapak Ibu Saudara ya. Dia bernubuat, dia memberi pengarahan, memberi teguran, memberi penghiburan juga kepada orang-orang Israel. Di tengah kemerosotan orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai berpaling kepada Tuhan. Yesaya tetap bernubuat bagi mereka. Inilah pelayanan dari Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara, penderitaan dan tekanan juga dialami oleh orang-orang buangan, orang-orang Yehuda pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, Nabi Yesaya bernubuat, ayo umat Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ada penderitaan, ada tekanan, mari tetap berharap kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan. Haleluya. Lalu sembunyi, apa yang dimaksud sembunyi? Sembunyi itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu melindungi diri supaya tidak terlihat. Menutup, menyendiri, berlindung ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tempat persembunyian kita. Dia kita bersama Tuhan tuh berada di secret place, tempat rahasia bersama Tuhan. Jadi sembunyi sesaat saja. Ini berbicara tentang bagaimana kita dengan Tuhan ya. Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah persembunyian bagiku.
terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata, Tuhanlah persembunyian bagi kita. Terhadap kesesakan, nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesesakan, maka tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Ya. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Ada orang kalau ada kesesakan, Bapak Ibu Saudara, wah bingung cari pertolongan kemana-mana. Cari pertolongan ke manusia. Cari pertolongan ke orang-orang pinter. Kenapa dia disebut orang pinter? Karena yang datang yaitu orang yang BODO, saudara ya. Orang bodoh yang datang. Nah, terhadap kesaksian, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Saudara, Tuhan kita sanggup melepaskan kita. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Mengelilingi aku, saudara. Artinya ada perlindungan, ada cover dari Tuhan. Saat kita bersembunyi di dalam Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan atas kita, atas keluarga kita. Bahkan kita akan diluputkan dan akan ada sorak-sorai. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu juga bersembunyi, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Nuh dan keluarganya. Nuh dan berapa anaknya? 3 anaknya. Lalu 3 mantunya. Nuh suami istri ya. Lalu mereka bersembunyi di Bahtera selama setahun. Lalu setelah itu, wah luar biasa terjadi. Nuh dipakai Tuhan untuk menjadi bangsa, penerus bangsa yang besar. Yakub bersembunyi dari Esau. Ya, 20 tahun kemudian Yakub yang arti kata namanya adalah penipu, diganti menjadi Israel, yaitu pilihan Allah. Yusuf disembunyikan selama 13 tahun sebelum akhirnya dimuliakan. Ya, Yusuf perjalanannya dimasukkan dalam sumur, dimasukkan dalam penjara. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia dimuliakan jadi Perdana Menteri. Musa disembunyikan 40 tahun di padang gurun, di padang Midian, secara dikatakan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari kehidupan Musa itu ada 3 periode kehidupan Musa. Yaitu periode yang pertama, 40 tahun yang pertama itu di Mesir. Di Mesir, dia mungkin berkata, I'm something. Aku sesuatu banget gitu. Karena aku adalah pangerannya. Mungkin Musa berkata begitu. Ya, hidup di istana Raja Firaun. Tetapi tidak memuaskan. Dan akhirnya harus pergi dari Firaun. Dikejar-kejar, pergi ke padang gurun 40 tahun yang kedua. Disitulah dia belajar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di situ dia berkata, I am nothing. Aku sudah enggak ada apa-apanya lagi. Tetapi setelah 40 tahun itu digembleng, lalu diutus Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan itu adalah masa 40 tahun yang ketiga. Dan Musa berkata, God is everything. Itu seperti perjalanan hidup manusia, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, setelah mengalami sukses, sombong, ya I am something. Tapi saudara dihajar Tuhan, diproses Tuhan, sampai saudara berkata, I am nothing. Dan setelah I am nothing berserah, saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya. Maka Tuhan angkat. Dan mulai memuji Tuhan di periode yang selanjutnya, God is everything. Lalu ada Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun. Sejak diurapi menjadi Raja Israel. Pada waktu Daud diurapi, maka tidak serta-merta besoknya langsung jadi raja.
Ada waktunya, saudara, diproses. Mungkin engkau sudah diurapi, mungkin engkau firman Tuhan sedang berbicara kepadamu, saudara. Tetapi, saudara, mari tetap ada waktunya. Ya, tentu waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Beda, setiap orang berbeda-beda. Elia, Yunus, para murid, saudara, itu bersembunyi. Para murid bersembunyi. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, saudara, para murid bersembunyi di loteng Yerusalem selama 10 hari, saudara. Dan terjadilah saat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka berbahasa roh. Dan dikatakan mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Paulus disembunyikan 3 tahun di tanah Arab. Yohanes di Pulau Patmos, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar hari-hari ini, Tuhan menyuruh kita untuk bersembunyi sesaat saja. Setelah ini akan ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Tidak secara kebetulan, Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah kita masih online, masih virtual. Saudara. Ini adalah seperti tuntunan Tuhan buat kita semua. Supaya kita bersembunyi sesaat saja. Ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu mengenai protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak hanya 3, tetapi 6. Gembala pembina kita menunjuk kepada 6 protokol kesehatan. Yang pertama, mengurangi mobilitas. Lalu yang kedua, menjauhi kerumunan. Memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mencuci tangan. Dan yang keenam adalah mempersiapkan diri untuk vaksinasi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersembunyi sesaat saja itu berarti antara kita dengan Tuhan itu berdua, ya, atau ada keintiman. Bersembunyi sesaat saja itu juga berarti kita sedang melakukan protokol kesehatan hari-hari ini. Yaitu menjauhi kerumunan, Bapak Saudara ya. Haleluya. Untuk bersembunyi, Bapak Saudara, perlu ada niat atau langkah. Saudara. Kalau nggak ada niat, Bapak Saudara, maka nggak akan terjadi. Ya, untuk bersembunyi, untuk melakukan doa pribadi bersama Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu Bapak Saudara, kita perlu ada tekad, kita perlu ada langkah. Kalau nggak ada langkah, nggak terjadi Bapak Saudara. Orang cenderung, ya kita melakukan rutinitas kesibukan kita sehari-hari. Ya, dari pagi sampai terbenamnya gitu Saudara, matahari. Wah, kalau suruh saat teduh doa, maka saudara susah, nggak ada waktu, ya. Memang nggak ada waktu, tapi kalau kita sisihkan waktu pasti ada, saudara. Kita programkan pasti ada, saudara. Haleluya. Maka ada 3 go pergi yang harus kita lakukan untuk kita bisa bersembunyi bersama Tuhan. Yaitu yang pertama, go down. Go down itu artinya merendahkan diri. Matius 6 ayat 6. Dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. 2 Tawarik 7 ayat 14 menyatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sembunyi sesaat saja, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Bagaimana cara menghadapi masalah,
Bagaimana cara menghadapi tantangan hari-hari ini? Aku nggak mampu. Hanya Engkau yang sanggup. Saat kita bersembunyi di dalam Tuhan, saat kita menjadikan Tuhan tempat persembunyian kita, firman yang sudah kita baca tadi di Mazmur 32 ayat 7, maka firman-Nya berkata, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Artinya kita akan dibela, kita akan ditolong terhadap segala kesesakan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan-Nya. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Saudara ya? Hari-hari ini Bapak Saudara, teknologi begitu luar biasa canggih ya Saudara. Ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Dulu kalau kita mau kirim uang Saudara ya, kita harus pergi ke kantor bank. Lalu kita harus mengisi ini dan itu Saudara ya. Mengisi dan ini dan itu lama. Waktunya lama, jaraknya jauh, biayanya kalau dihitung-hitung besar juga. Tetapi waktu berlalu, akhirnya ada yang namanya automatic teller machine, yaitu ATM. ATM, enggak usah pergi ke bank, di mana ada ATM, kita datang, bisa transfer lewat ATM, Pak Saudara. Tetapi Saudara, waktu berlalu, tidak harus pakai ATM, pakai HP aja bisa, Saudara ya. Ada e-banking, Saudara. Dimanapun tempatnya bisa langsung. Hari itu, jam itu, detik itu juga sudah terkirim, Saudara. Ya, Saudara, manusia ada yang mengunggul-unggulkan, akhirnya menjadi sombong. Ya, Tuhan sudah mati. Inilah saatnya manusia gitu ya Saudara, yang harus melakukan, mengembangkan supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia. Saudara. Itu perkataan orang-orang yang mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap merendahkan diri. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Aku orang gak mampu, aku orang gak bisa. Manusia hanya biasa. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan datang kepada kita sesarannya. Itu yang pertama adalah go down, Pak Saudara. Merendahkan diri. Saat kita bersembunyi, berdoa, pribadi, intim dengan Tuhan, mari rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita bersembunyi di hadapan Tuhan? Yaitu go in. Ya, go in itu pergi ke dalam. Artinya kita mesti introspeksi. Ya. Apa sih yang ada di dalam diri kita? Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, gembala pembina kita mengarang lagu Ujilah Aku Tuhan. Banyak orang yang mencelanya, banyak orang yang mengkritik habis-habisan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu diambil dari kitab Mazmur dan itu alkitabiah sekali, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita nyanyi sebentar. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Saat kita bersembunyi sesaat saja, Bapak Ibu Saudara, kita mesti berkata, ujilah aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mesti ingat perkataan Tuhan saat kita datang ke mezbah, kita mesti selesaikan dulu ya. Mungkin ada dosa di dalam diri kita. Mungkin ada sesuatu dengan orang lain. Maka kita harus selesaikan dulu, Bapak Ibu Saudara ya. Minta ampun sama Tuhan. Dan kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Go in. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, kita bersih di hadapan Tuhan. Kita dikuduskan. Bukan kita sendiri yang menguduskan, tetapi minta kasih karunia Allah yang menguduskan kita. Sanctification itu datangnya dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita mesti go up. Pada saat kita bersembunyi di hadapan Tuhan, kita go up, artinya berserah kepada Tuhan. Angkat tangan. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Bapak Saudara, saat kita turun tangan sendiri menyelesaikan masalah-masalah kita sendiri, maka Tuhan yang hands up. Gitu Saudara ya. Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara, serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang banyak yang khawatir, Bapak Ibu Saudara. Oke, bolehlah khawatir, tapi sebentar saja. Ya. Karena saat kita khawatir terus-menerus, maka itu akan meningkat, Bapak Ibu Saudara ya. Kekhawatiran kita jadi stres. Yaitu jadi stres, setelah stres maka orang akan depresi. Setelah depresi maka orang akan kresi, Saudara ya. Hati-hati. Maka cepat saja setelah khawatir, cepat serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dan janji firman-Nya tidak dibiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di GBI Jakarta Sampurna, mari, mungkin engkau sedang sakit saat ini, mungkin engkau tidak sakit jasmani, tetapi ada sakit jiwa nih, ada sakit dalam ekonomi. Mari serahkan pada Tuhan, datang pada Tuhan hari ini. Ya. Yang letih lesu berbeban berat, mari serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Hari ini saya akan berdoa buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini, akhir dari pandemi ini, Bapak Ibu Saudara tetap hubungan kita jaga dengan Tuhan. Bersembunyi sesaat saja. Berdoa dengan intim kepada Tuhan. Tetap memuji dan menyembah. Ingat DNA gereja kita, Bapak Ibu Saudara ya. Pujian dan penyembahan, ya Saudara ya. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Bersama-sama siang dan malam. Untuk melakukan kehendak Bapa
pada zaman ini. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang perlu didoakan secara khusus. Mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Haleluya. Kurabasyakara lamatakara lamana mana. Oh haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, ralamana syanggara lamana kira lamana haleluya. Sesuai dengan tuntunanmu ya Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kami mau ya Tuhan untuk bersembunyi sesaat saja. Sesaat saja ya Tuhan, dan setelah itu kami akan tampil sebagai para pemenang-pemenang. Kami akan tampil dipenuhi dengan urapan Allah, dengan kapasitas yang lebih besar. Oh Tuhan, dan biarlah itu terjadi atas kami. Kami mau taat untuk bersembunyi sesaat saja ya Tuhan. Berikan tekad, berikan kerendahan hati ya Tuhan. Oh biarlah kami go down senantiasa. Oh dan kami go in untuk introspeksi. Dan kami berserah, mungkin ada dosa di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ada kesalahan orang lain, kami juga mengampuni. Kami lepas. Kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, kami go up di hadapan Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai. Yang ada masalah khusus ya Tuhan. Tuhan Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus secara ajaib. Oh yang ada masalah ekonomi Tuhan. Berikan jalan keluar. Oh berikan berkat-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan. Untuk yang sudah menabur ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Janji firman-Mu yang menabur akan menuai. Bahkan berkelimpahan. Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Bahkan 1000 kali ganda Tuhan. Artinya tuaian yang berlipat kali ganda terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, pakai secara luar biasa ya Tuhan. Oh tambah hari tambah mengasihi Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbu
dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau memperluas daerah kami Tuhan. Kau memperluas daerah kami Tuhan. Daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Pak Dion. Oh Tuhan, terima kasih Engkau sendiri yang akan memberkati Tuhan anak-Mu Pak Dion Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan, baik kapasitasnya Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus menuntun Pak Dion lebih dan lebih lagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-Mu Pak Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kekuatan baru, kesehatan baru, roh damai sukacita, Engkau yang terus menuntun anak-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama keempat wakilnya, Pak Dani Tumewa, Pak Johan Hantoyo, Pak Aliwanto Cokro, dan Pak Paul Wijaya. Biarlah roh kesatuan hati ada pada mereka. Kami percaya Tuhan juga anak cucu mantu Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka semua di dalam koridor-Mu. Mereka semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Samuel Harnadi. Beserta Tuhan kedua wakilnya, Pak Noah dan Pak Ardianto Budi Rahman.
Kami mengucap syukur Tuhan, juga roh kesatuan hati ada pada mereka untuk membawa Tuhan rayon 5 Tuhan. Banyak duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sampai kepekaan akan suara-Mu Tuhan terjadi buat anak-anak-Mu yang ada di rayon 5 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang ada di rayon 5, biarlah hanya tuntunan-Mu semata Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan membawa Tuhan rayon 5 lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat anak-Mu Tuhan, Pak Ardianto Budi Rahman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, rencana-Mu luar biasa. Rencana-Mu indah Tuhan buat anak-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal. Hikmat marifat-Mu, urapan-Mu yang baru terus mengalir Tuhan buat anak-Mu ini Tuhan. Lebih-lebih Tuhan di dalam penggembalaan GBI Jaka Sampurna. Sebagai suami, sebagai bapak, sebagai wakarayon, sebagai ketua BOM, sebagai ketua RT, sebagai ketua KUL Tuhan di Sumarikon. Kami percaya apa yang sudah Kau percayakan kepada anak-Mu ini. Engkau sendiri Tuhan yang akan memperlengkapinya dengan kuasa yang datangnya dari surga. Engkau terus menuntun dan menuntun Tuhan. Kami percaya jadilah kehendak-Mu Tuhan atas anak-Mu ini. Yang kami tahu kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, roh damai, sukacita, dan segala sesuatu Tuhan. Juga lebih-lebih pekerjaannya di Adonai Piala Asuransi. Kami percaya Tuhan sendiri yang Tuhan yang memimpin Tuhan Adonai Pialang Asuransi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan segala sesuatu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang terus menambah-nambahkan berkat-Mu buat Adonai Pialang Asuransi. Lebih-lebih Tuhan Adonai Pialang Asuransi akan Kau pakai Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi garam-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Bagi para pengerja yang dari kaum Kedah dan Nebat yang ada di Adonai Pialang Asuransi. Bahkan untuk klien-klien yang ada. Segala sesuatu Tuhan yang diusahakan, yang dibicarakan oleh Adonai Pialang Asuransi. Biarlah kemuliaan-Mu turun Tuhan memenuhi Adonai Pialang Asuransi. Dan kami percaya Tuhan Adonai Pialang Asuransi mendapat berkat yang luar biasa yang datangnya daripada-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas Adonai Pialang Asuransi. Dan kami percaya perlindungan-Mu nyata, kasih-Mu luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna buat Adonai Pialang Asuransi. Buat Ibu Ing Tuhan sebagai tiang doa buat suaminya, buat anak-anaknya, buat gereja-Mu. Kasih-Mu juga melingkupi Ibu Ing Tuhan. Kau berikan roh kepekaan akan Ibu Ing Tuhan. Dan kami percaya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ketua WBI Korda Wilayah Selatan. Hanya tuntunan-Mu sendiri Tuhan yang melingkupi Ibu Ing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terus melawat Tuhan. Oh Tuhan, apa saja yang dibuatnya Kau buat berhasil. Kami juga mengucap syukur untuk keempat anaknya yang Tuhan sudah berkati secara luar biasa. Kami percaya Engkau juga memberkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Roh pujian dan penyembahan juga mengalir atas keempat anaknya Tuhan. Bahkan mereka sampai mengenal Engkau dengan seutuhnya. Mengerti rencana-Mu dan kehendak-Mu, menjadi garam, menjadi terang-Mu Tuhan, dimanapun mereka ada. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesatuan hati kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna Tuhan. Oh dengan tangan-Mu lah Tuhan, kami mampu. Dengan tangan-Mu lah Tuhan Engkau yang menopang kami. Sehingga kami boleh mencapai destiny-Mu. Yaitu serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Bahkan menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa. Yang suka berdoa. Siang dan malam dalam unity. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Segala aktivitas yang ada di GBI Jaka Sampurna Tuhan. Tuhan sendiri yang menuntun. Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kami percaya Tuhan. Rencana-Mu juga luar biasa atas GBI Jaka Sampurna. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah-limpah buat GBI
Jaka Sampurna. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk WL Singer dan pemusik yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan cara-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, yang kami tahu Tuhan pemeliharaanmu sempurna. Perlindungan-Mu nyata atas WL Singer dan pemusik dan kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna. Bahkan jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia di dalam pikiran-Mu, di dalam hati-Mu, di dalam rencana-Mu. Apapun yang sudah Kau rencanakan juga buat Indonesia, itu Tuhan pasti terjadi, yaitu era Pentakosta ketiga. Oh Tuhan, kami percaya Pentakosta ketiga ini sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Yerusalem. Apapun yang terjadi pada saat ini untuk bangsa Indonesia, kami tetap mengucap syukur karena rencana-Mu ya dan amin Tuhan. Kami akan Kau pakai sebagai penuai-penuai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, berkati para pejabat yang ada Tuhan. Dari Bapak Jokowi Tuhan, wakilnya Tuhan, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kejujuran, kedisiplinan ada pada mereka. Roh takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka hanya mendengar nama-Mu saja, tapi boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami ada, di mana kami tinggal. Kami sudah merasakan dan melihat kasih-Mu yang luar biasa buat kota Bekasi. Sehingga keamanan, ketentraman, kedamaian melingkupi kota Bekasi. Bahkan sistem pemerintahan kota Bekasi di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau juga melawat para pejabat yang ada. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sehingga kota Bekasi Tuhan boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang menyertai kami semua pada pagi hari ini, lebih-lebih jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami akan menerima berkat yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari saudaraku yang kasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu pada Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.